Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal iman, abna'i talab rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembacaan kitab Maqalat Ramadaniyah. Sekarang faedah berikutnya, kata beliau, wa min fawaidihi annahu syifa'un lil qalbi wa amanun minan nifaq. Kata beliau, di antara faedah zikir kepada Allah, bahwa zikir kepada Allah itu merupakan obat bagi hati dan sesuatu yang bisa menyelamatkan dari sifat kemunafikan. Ya, semakin orang banyak zikir kepada Allah, insya Allah hatinya jauh dari sifat munafik. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya orang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah. Maka barang siapa melakukan hal tersebut, artinya dia terlupakan, dia dilalaikan oleh harta mereka, anak-anak mereka, sehingga lupa dengan Allah, sehingga lupa zikir kepada Allah. Apa kata Allah? Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Wa qala 'anil munafiqin, dan Allah juga berfirman tentang orang-orang munafik. Siapa mereka? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Artinya orang-orang munafik adalah orang-orang yang zikir kepada Allah sangat sedikit. Berarti orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ya, senantiasa ingat kepada Allah, maka insya Allah mereka bukan orang-orang yang munafik. Ya, zikir mereka kepada Allah bisa menghilangkan sifat kemunafikan dari hati mereka. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qad su'ila an ahli al-jamal am munafiqunahum faqala al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, apakah orang-orang yang ikut perang Jamal mereka munafik? Apa jawab beliau? Al-munafiqun la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya, artinya mereka bukan orang munafik. Karena para sahabat orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan, orang munafik itu orang yang zikirnya sedikit. Ya, orang yang zikir kepada Allah sedikit, bukan orang-orang yang zikir kepada Allah banyak. Ya. Kemudian qala Maqhul ibnu Abdullah rahimahullah, Maqhul bin Abdullah juga mengatakan, inna dzikrallahi syifa wa inna dzikran nasi da. Ya, Maqhul bin Abdullah rahimahullah berkata bahwa zikir kepada Allah itu adalah obat. Ya, ingat kepada Allah itu obat segala penyakit yang ada dalam hati kita. Wa inna dzikran nas itu da. Tetapi ingat kepada manusia, teringat dengan fulan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat penyakit. Maka kalau hati kita ingin sembuh, ya, diubah banyak berzikir kepada Allah daripada mengingat manusia. Kemudian faedah yang terakhir, kata beliau, wa min fawaidi dzikri inna idamatahu tanubu 'ani ta'ati wa taqum maqamaha sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan badaniyatan ka hajji tatawwu. Kata beliau, faedah zikir berikutnya adalah, ya, ketika zikir kepada Allah dilakukan senantiasa, ya, terus menerus istiqamah, maka itu bisa menggantikan ketaatan-ketaatan yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, baik yang sifatnya ibadah yang dilakukan badan ataupun ibadah yang dilakukan oleh harta. Ya, seperti haji.
ya jihad dan seterusnya, berpuasa. Ya, ini tentu luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Ya, zikir kepada Allah, satu ibadah yang sangat sederhana, bisa menggantikan atau menyamai pahala dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini dasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah fi hadits syaq wal fuqara lin nabi. Kisahnya orang-orang fuqara yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka mengadu kepada Rasulullah karena Rasulullah mengatakan akan keutamaan orang-orang kaya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, inna ahlad dusur qad dhahabu bil ujur. Ini perkataan orang-orang fuqara ya kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna ahlad dusuri qad dhahabu bil ujur. Orang-orang yang kaya mereka begitu banyak pahalanya karena mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, ya, dan mereka akan mendapatkan pahala yang banyak dari amal tersebut. Ya, sedangkan kami tidak bisa beramal seperti mereka. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, afala u'allimukum syai'an tudrikuna biman sabaqakum wa tasbiquna biman ba'dakum. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, maukah aku beritahu kepada kalian satu amalan yang kalian jika mengamalkannya kalian akan bisa menyamai orang-orang yang sebelum kalian. Ya, orang-orang yang kalian katakan tadi, ahlud dusur, ya, bersedekah, berinfak. Tapi kalau kalian bisa mengamalkan satu amal ini, insya Allah kalian bisa sama dengan mereka, dan bahkan bisa melebihi orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tidak ada orang yang bisa melebihi keutamaan di atas kalian, seorang pun, kecuali kalau dia juga mengamalkan seperti apa kalian amalkan. Ya, qalu, tentu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, tentu kami mau ya Rasulullah, itu yang kita harapkan. Ya, qala, maka Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Maka Rasul mengatakan, ya, kalau demikian maka bertasbihlah kalian sebanyak 33 kali. Bertakbirlah kalian sebanyak 33 kali. Dan bertahmidlah kalian sebanyak 33 kali setiap usai sholat. Maka insya Allah kalian akan sama dengan amal yang mereka kerjakan. Masya Allah, ini hadis yang cukup gamblang, di mana zikir kepada Allah bisa menggantikan dari ibadah-ibadah yang lain. Kata beliau, iwadun lahum amma fatamul haji wal umrah. Bisa menggantikan haji mereka yang mereka mungkin tidak bisa melakukan, umrah mereka, jihad mereka, ya, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain juga menjelaskan hal tersebut dari Abdullah bin Busrin, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, syarat Islam begitu banyak, saya enggak mampu untuk melakukan itu semuanya. Maka tunjukkan satu amalan yang saya bisa istiqomah dengan amalan tersebut. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rotban an dzikrillah. Ya, usahakanlah engkau bisa senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau engkau bisa senantiasa zikir kepada Allah, itu insyaallah cukup bagi engkau untuk engkau amalkan setiap harinya. Luar biasa. Ini keutamaan yang sangat besar dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman abnatul tulab, inilah beberapa faedah dari zikir kepada Allah yang Masya Allah begitu besar, begitu agung. Maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Tentu supaya kita bisa meraih ya kebahagiaan, keselamatan untuk hidup kita di dunia ini sampai nanti kemudian di akhirat. Masya Allah, ini amal yang sangat sederhana tapi luar biasa faedah dan manfaat yang bisa kita
ambil. Ini yang bisa kita sampaikan dari faedah-faedah dari zikir kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan fa innahu minni wa minasyaitan. Wallahu rasulun bari'ani min hadza. Kita tutup dengan fatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.